Kita tidak tahu caranya bertindak. Kita tidak tahu caranya bekerja. Kita tidak tahu nol botol. Mungkin sekolah kita ini tamatannya tidak begitu bagus. Atau cuma lulusan TK. Mungkin TK aja tidak lulus. Di hadapan Tuhan Allah kita, Tuhan tidak memandang apa yang di belakang kita. Tuhan tidak memandang kelemahan kita, Tuhan tidak memandang apa yang kita punyai. Tetapi Tuhan memandang hati. Firman Tuhan datang kepada kita, melekatlah pada pokok anggur yang benar. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi. Kemurahan Tuhan boleh tetap menyertai setiap kita. Langkah demi langkah Tuhan itu baik, di mana Tuhan memberikan ketetapan kita supaya kita menghasilkan buah. Artinya kita hidup ini tidak boleh monoton, tidak boleh ya pokoknya urip, enggak. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita ini melekat pada pokok anggur yang benar, menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, cara membangun rumah tangga, cara kita bekerja, hasilnya kosong dan kosong. Tuhan tidak ingin kita harus tetap. Tuhan rindukan harus kita tetap menghasilkan. Artinya kita harus punya produk-produk yang ternama, produk-produk yang bisa punya nama yang dapat dinikmati oleh orang lain di saat kita punya produk atau kita ini berkarya lebih lanjut. Oh, saudara kamu Tuhan, dari mana hasilnya? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ayo, setiap di antara kita ambil bagian di dalam Tuhan, punya buah. Dimana kalau kita punya buah, mencukupkan seluruh rumah tangga kita, mencukupkan pekerjaan kita, juga melayani. Melayani itu harus punya buah. Kalau tidak punya buah, lah gimana? Harus punya buah. Ayo kita lihat dulu di dalam Alkitab kita, dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, Tuhan, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu sidang Tuhan yang kami kasih, supaya kita ini memiliki buah yang tetap. Arti tetap itu tidak tergoyangkan. Sebentar-sebentar asem, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar nangis karena kekecewaan. Tidak Bapak Ibu, Tuhan inginkan buah kita ini tetap, artinya tetap manis, tetap dipandang oleh orang lain. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang menghasilkan buah, orang yang punya produk-produk sendiri. Dimana kalau kita ini punya buah yang tetap, Bapak Ibu, bisa menaungi rumah tangga kita masing-masing. Anak-anak kita bisa melihat, oh, ayahnya, ibunya menjadi satu teladan. Saya percaya di mana Tuhan memilih kita semua, ya, supaya kita ini menghasilkan
Pilihan Tuhan itu kepada kita ini tidak sembarangan Bapak Ibu. Tetapi ada maksud-maksud Tuhan, rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan apa untuk kita? Ayo kita lihat di dalam contoh, di dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat yang pertama dan kedua. Ya, kita baca Injil Yohanes pasal 15, ayat pertama dan kedua. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, kalau di antara kita ini pengen punya buah yang tetap, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, akulah pokok anggur yang benar. Artinya Bapak Ibu, melekatlah. Jangan kita ini tertipu dengan gosip-gosip, lalu kita emosi, lalu kita berbuat onar, lalu kita berbuat seenaknya sendiri, bicara seenaknya sendiri, murang-muring seenaknya sendiri, emosi yang tidak tertahankan. Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasihi, Tuhan mengundang kepada kita, ayo kita ini melekat kepada pokok anggur yang benar. Saudara, di dalam kita melekat pada pokok anggur yang benar itu, kita akan menikmati sari-sari kelejatan-kelejatan di dalam urapannya. Saudara, kelejatan-kelejatan dalam urapannya itulah menghasilkan satu produk-produk baru, menghasilkan buah yang dapat orang lain, tetangga kita melihatnya. Ini loh, itulah orang percaya. Itu orang-orang yang di dalam Tuhan. Di mana orang-orang yang di dalam Tuhan itu punya buah yang manis. Tetangga bisa menikmati Bapak Ibu. Artinya orang yang punya buah yang manis itu enggak pelit, enggak cuek. Tetapi orang yang punya buah itu suka berbagi. Manisnya itu loh, dibagikan kepada yang lain, kepada orang-orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan hidup ini menjadi sia-sia. Firman Tuhan yang tidak berbuah ini, firman Tuhan katakan akan dipotong. Arti dipotong itu Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak mau melekat kepada pokok anggur yang benar itu, kita dipotong, artinya kita binasa. Kelejatan itu sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa jadi pemimpin? Bagaimana kita bisa menaungi rumah tangga kita, menaungi orang lain? Tidak bisa. Karena sudah dipotong. Sebelum terlambat Bapak Ibu. Ayo kita perbaiki hidup ini. Melekatlah tetap terus. Situasi sikon tidak memungkinkan. Kalau hubungan kita dengan Bapakmu yang di surga indah, harmonis, maka secara otomatis Bapak Ibu, buah itu semakin hari semakin lebat. Semakin orang akan melihat, oh,
buahnya begitu banyak. Oh, buahnya manis dipandang. Kapan ya bisa saya memetiknya, memakannya? Sidang Tuhan yang kami kasihi. Orang sekitar kita akan melihat, oh, keluarga ini betul-betul keluarga yang diberkati. Kenapa? Karena hidupnya melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Pada kesempatan, pada hari ini, Yesus menawarkan kepada kita semua, melekatlah kepada pokok anggur yang benar itu. Artinya Bapak Ibu, di saat kita melekat, kita tidak tahu caranya bertindak, kita tidak tahu caranya bekerja, kita tidak tahu nol botol. Mungkin sekolah kita ini tamatannya tidak begitu bagus, atau cuma lulusan TK. Mungkin TK aja tidak lulus. Di hadapan Tuhan Allah kita, Tuhan tidak memandang apa yang di belakang kita. Tuhan tidak memandang kelemahan kita, Tuhan tidak memandang apa yang kita punyai, tetapi Tuhan memandang hati. Saudara, Tuhan tidak memandang paras mukanya. Tuhan memandang hati saudara. Tuhan memandang Bapak Ibu dengan hati. Saudara punya kekayaan, punya harta banyak, tapi tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Seperti contoh orang kaya yang bodoh. Hei, jiwaku, puaslah hari ini, makan sepuasnya sebelum dinikmati. Sebelum menikmati apa yang ada, malamnya firman Tuhan katakan, malam ini kamu pulang. Saudara, nyawanya hilang. Untuk siapa kekayaan itu? Bukan untuk siapa-siapa lagi. Orangnya sudah tidak bisa menikmati. Tetapi pada kesempatan hari ini, firman Tuhan datang kepada kita, melekatlah pada pokok anggur yang benar. Di saat kita semua pada kesempatan yang terbaik ini, Bapak Ibu, Tuhan memilih Bapak Ibu untuk melekat kepada pokok anggur yang benar. Di mana Tuhan tidak ingin kita ini binasa, mati sia-sia. Tuhan akan memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Sebab itu undangan pada kesempatan pada hari ini, satu undangan yang gratis, melekatlah pada pokok anggur yang benar. Di saat kita melekat pada pokok anggur yang benar, saudara, kita akan dibersihkan. Mungkin ada kotorannya. Artinya Bapak Ibu, meskipun kita ini ada ujian tantangan, ada firman Tuhan yang membersihkan. Ada pembela yang membela kita. Silakan orang lain menfitnah kita, mencaci maki kita. Mungkin kita tidak disukai, tapi karena hidup kita ini melekat pada pokok anggur yang benar, ada pembela kita. Pembela agung, pembela yang luar biasa, di mana pembela agung itu yaitu Bapak kita di surga, pembela
memberikan kata-kata yang indah. Kita nggak bisa ngasih jawaban yang tepat. Ngomong aja pelintut. Sekolah kita lulusan nggak tinggi, saudara. Bisa dipertemukan dengan pembesar. Mereka mungkin penguasa. Tapi penguasa itu akan dipatahkan di dalam nama Yesus. Oleh karena ada pembelaan dari Bapa kita di surga. Bapak Ibu sidang Tuhan yang kami kasihi, ayo kita bangkit. Melekat pada pokok anggur yang benar itu. Ambil jam-jam persekutuanmu dengan Bapakmu yang baik. Ambil waktumu yang baik. Saudara, jangan nuruti kita ini sibuk. Kita ini loh, sampai tua pun sibuk. Tetapi kalau kita semua mengambil waktu yang terbaik. Tuhan, ini aku datang. Tuhan, ini aku hidupku Tuhan. Tuntun langkahku. Saudaraku Tuhan, ayat yang terakhir kita lihat saudara. Ayat yang ke-6 dari Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-6. Saya bacakan. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dijempakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam ayat ke-6 ini Bapak Ibu, orang yang tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Artinya kalau tidak melekat kepada firman Allah, kita akan menjadi kering. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan menjadi bangkrut. Alias nanti kita ini tidak punya apa-apa. Di saat tidak punya apa-apa menjadi kering. Artinya kering ini, tubuh ini kesakit-sakitan. Tubuh ini sudah loyo, tidak bisa bangkit, tidak bisa berjalan lagi. Satu hari dia akan dipanggil. Dipanggilnya kemana? Dipanggil sama siapa? Sama si jahat atau malaikat Tuhan? Jangan sampai kita nih pada akhir hidup ini dipanggil oleh si jahat. Saudara, kalau kita lihat kesaksian di mana si jahat itu mengerikan. Mukanya aja sudah hitam. Tubuhnya aja sudah hitam. Waduh, sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu. Biarlah setiap kita di saat kita dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga, dijemput oleh malaikat surga. Saudara, ditaruh di tempat yang layak. Di ayat yang ke-7, saudara tinggal di dalam firman Tuhan. Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasihi, di saat kita tinggal dalam kebenaran firman Allah, saudara, Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan. Pada hari ini, kesempatan yang terbaik ini, Tuhan yang cukupkan kita semua. Tuhan cukupkan kebutuhan Bapak Ibu. Dia akan meluberkan, memperluaskan, sehingga kita boleh nyaman dalam pelindungannya. Nyaman dalam pelindungannya, ada damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan yang membuat kita ini memiliki keberhasilan dan keberuntungan. Dan dapatkan itu baik kita di bumi, baik kita yang di surga.
Saudara kaum Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat. Tinggallah kepada pokok anggur yang benar, dan engkau, kita semua akan mendapatkan buah kebenaran yang manis. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.